Rekan-rekan, salah satu faktor keberhasilan usaha kita dalam membudidayakan padi adalah penggunaan benih padi unggul yang dapat menghasilkan gabah dengan tonase tinggi ya. Nah, salah satu benih padi unggul yang berpotensi 12 ton per hektar dengan beberapa keunggulan adalah padi Ciputri atau Ciherang Malai Panjang yang sangat layak untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan hasil panen kita. Kemampuan untuk menghasilkan tonase tinggi saja tentu tidak dapat menjadi satu-satunya syarat agar jenis padi dapat dikategorikan jenis padi unggul ya. Oleh karena itu, hari ini saya akan bahas salah satu jenis padi unggul terbaru dengan potensi hasil tinggi dengan berbagai keunggulan. Oke, berikut ini deskripsi padi Ciputri selengkapnya. Padi Ciputri merupakan jenis padi galur yang diseleksi atau dihasilkan dari mutase genetik atau simpangan genetik dari varietas padi Ciherang yang dimuliakan oleh beliau Bapak Moh Sahron ya. Adapun lokasi pengembangan padi Ciputri dilakukan di daerah Majalengka, Jawa Barat pada musim kemarau tahun 2021 kemarin. Nah, potensi hasil padi Ciputri ini tergolong sangat tinggi. Sebelum dilakukan pengembangan di Majalengka, padi Ciputri ini sudah diuji coba di daerah Indramayu dengan luas lahan 20 meter persegi. Nah, dari hasil uji coba tersebut, didapatkan gabah kering giling atau GKG sebanyak 30 kg. Artinya, jika dikonversikan ke luasan 1 hektar, maka diperolehlah angka 12 ton per hektar. Potensi ini adalah hitungan matematika manusia yang tentu masih banyak hal yang harus dilakukan untuk bisa mencapainya. Seperti bagaimana metode menanam padi yang baik dan benar, kemudian bagaimana pola pemupukan yang tepat, dan seperti apa teknik pengendalian hama maupun penyakit pada tanaman padi. Kalaupun usaha kita sudah maksimal dan hasil panen segitu-segitu saja, ya itulah keterbatasan manusia. Kita sebagai manusia hanya bisa berusaha, seberapapun hasilnya, itulah rezeki yang harus kita terima dan syukuri sebagai kuasanya. Nah, untuk usia panen padi Ciputri ini sekitar 85-90 hari setelah tanam. Usia ini tentu tak jauh beda dengan usia panen padi Ciherang yang mewariskan karakternya kepada padi Ciputri. Usia panen padi Ciputri di rentang usia 85-90 hari ini bergantung pada kapan kita menanamnya ya. Jika ditanam pada musim kemarau, bisa dipanen di usia 85 hari setelah tanam. Dan ketika ditanam pada musim penghujan, maka usianya bisa mencapai 90 hari setelah tanam. Untuk keunggulan padi Ciputri ini, karakter gabah dan beras padi Ciputri yaitu memiliki ukuran gabah yang panjang tidak bulat dengan bentuknya ramping dan bisa dikatakan sama persis dengan bentuk gabah dari padi Ciherang. Dengan sekam atau kulit gabah tipis, maka padi Ciputri tentu menjadikannya unggul karena banyak petani yang mengidolakan jenis padi dengan kulit gabah yang tipis. Selain itu, pembeli gabah pun juga menggemari karakter kulit gabah yang seperti ini. Untuk hasil beras dari padi Ciputri ini adalah bening tidak ada noktah putih ya, dengan nasi polen dan tidak terlalu lengket. Untuk tinggi tanaman padi Ciputri berkisar antara 90-110 cm dengan ukuran batang yang besar ya. Dengan kata lain, tanaman yang tidak begitu tinggi serta ukuran batang besar ini menjadikan padi Ciputri unggul dalam hal kekokohan atau tahan rebah. Apalagi jika kita akan menanam padi tersebut pada musim penghujan, maka padi Ciputri sangat recommended sekali karena memiliki keunggulan yaitu tahan rebah. Kecuali kalau ada angin puting beliung, angin kencang disertai hujan, maka hal tersebut di luar kuasa kita ya. Untuk anakan produktif, padi Ciputri ini bisa mencapai 50 anakan dengan jarak tanam 30 cm x 30 cm. Untuk mencapai anakan padi yang banyak dan produktif, maka saya sarankan untuk melakukan pindah tanam ketika usia benih masih di bawah 20 hari setelah sebar. Dan untuk bentuk dan warna daun padi Ciputri yaitu
memiliki bentuk daun yang tegak. Daun padi Ciputri berukuran sedikit kecil dan tidak lebar, sementara kebanyakan padi galur cenderung berdaun lebar ya. Adapun warna daun padi Ciputri yaitu hijau gelap seperti varietas padi Impari 32, dan ketika memasuki fase generatif warna daunnya hijau tua. Dengan karakter daun seperti ini, menjadikan padi Ciputri unggul dalam hal memaksimalkan proses fotosintetis dan memfokuskan energi yang dihasilkan kepada pengisian bulir ketika sudah memasuki fase pengisian bulir. Mengapa dengan karakter daun tegak bisa maksimal proses fotosintetisnya? Nah, tentu dengan bentuk daun tegak ditambah warna hijau daun gelap, maka tangkapan atau serapan sinar matahari akan semakin maksimal, di mana sinar matahari merupakan salah satu elemen penting dalam proses fisiologi tanaman yang disebut dengan fotosintetis. Khusus mengenai ukuran daun yang tidak lebar ini menjadikan padi galur Ciputri unggul dari jenis padi galur lainnya, karena biasanya ukuran daun seperti ini hanya dimiliki oleh jenis-jenis padi yang sudah masuk varietas, sementara padi Ciputri masih berstatus galur. Untuk ukuran malai dan jumlah bulir padi Ciputri termasuk panjang ukuran malainya, sedangkan jumlah bulir per malai bisa mencapai 400 bulir per malainya. Selain memiliki karakter malai yang panjang dengan jumlah bulir yang banyak, padi Ciputri juga memiliki keunggulan dalam hal kecepatan pengisian bulir pada saat fase pengisian pemasakan. Hal ini tentu sangat bergantung pada karakter bentuk dan warna daun yang sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, dari hasil uji dan pengembangan, hebatnya padi Ciputri ini ternyata tidak hanya unggul dalam hal kecepatan pengisian bulir saja loh, tapi juga pengisian bulirnya pun bisa sampai pangkal. Keunggulan dalam hal kecepatan pengisian dan jumlah bulir maksimal terisi sampai pangkal dengan ukuran malai yang panjang dan jumlah bulir per malai mencapai 400 bulir, maka padi Ciputri ini sangat unggul jika dibandingkan dengan jenis-jenis padi lain yang juga memiliki ukuran malai panjang, bulir banyak, namun kebanyakan pengisian tak bisa sampai pangkal. Untuk kelebihan lainnya yang dimiliki padi Ciputri adalah tahan pada kondisi lahan yang kering atau kurang air. Dengan sifat atau karakter tahan kekeringan ini, maka padi Ciputri tidak hanya cocok untuk musim hujan saja ya, tapi juga cocok untuk musim kemarau. Lalu, berapa sih kebutuhan benih padi Ciputri untuk lahan 1 hektarnya? Nah, kebutuhan benih padi Ciputri tidak jauh beda dengan jenis-jenis padi yang lain ya. Untuk kesimpulan dan saran mengenai padi Ciputri adalah, padi unggul Ciputri ini memiliki kelebihan dalam hal ukuran malai panjang, jumlah bulir banyak, yang didukung dengan kecepatan dan kemaksimalan dalam hal pengisian bulir ya. Kecepatan dan maksimalnya pengisian bulir bisa sampai pangkal ini tentu didukung oleh bentuk daun bendera yang tegak, berwarna hijau gelap dengan ukuran daun sedikit lebih kecil, sehingga proses fotosintetis bisa maksimal dan hasil dari fotosintetis tersebut difokuskan pada pengisian bulir. Ini tentu akan berbeda ketika karakter daunnya melengkung dan berukuran besar. Tanaman akan terbebani oleh besarnya ukuran daun tersebut. Nah, keberhasilan dalam usaha budidaya padi bukan hanya berpatokan pada jenis padi apa yang kita tanam ya, namun kita harus merawat padi dengan baik dan benar. Usaha saja tentu tidak cukup tanpa dibarengi dengan doa memohon yang terbaik kepada Yang Maha Kuasa. Terakhir, dalam memilih jenis padi galur, pastikan rekan-rekan mengetahui dengan pasti seperti apa perkembangan padi tersebut mulai dari awal hingga akhir. Jangan hanya tergiur dengan melihat foto atau video ukuran malai yang panjang saja. Keberagaman jenis padi galur yang beredar saat ini tentu menjadikan kita sebagai petani padi haruslah tetap berhati-hati dan tanyakan dengan jelas seputar karakter padi tersebut mulai dari A sampai Z. Kalau perlu, tanyakan semuanya sebelum membelinya. Oke, tak terasa sudah sampai pada penghujung pembahasan seputar benih padi unggul Ciputri ya.
Semoga video ini bisa menjadi referensi bagi rekan-rekan yang sedang mencari rekomendasi benih padi unggul apa yang akan rekan-rekan tanam pada musim yang akan datang. Dan semoga dengan hadirnya benih padi unggul Ciputri ini bisa meningkatkan hasil panen padi kita ya. Untuk membeli benihnya bisa langsung saja di link yang sudah saya bagikan di kolom komentar yang paling atas. Aku Eko, terima kasih sudah menonton hingga akhir. Dan salam sukses petani Indonesia.